Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, open the door. Jadi, alhamdulillah saya sedang berada di Staiti, tepatnya di kantor apa nih? Asrama. Kantor asrama Al Jamiah namanya. Iya, Ma'had Al Jamiah. Oh, asrama Ma'had Al Jamiah. Bersama sang maestro ya orator. Nah, orator sejaknya. Ayo perkenalan dulu antum. Faisal. Faisal Al-Habsyi, asli dari Gorontalo dan kita pernah sama-sama di Arwayah. Oke. Gorontalo. Terakhir ke Gorontalo kapan? 2017 atau 18 ya. Pokoknya pas Ramadan pertama kita pulang tuh. 2018 berarti udah 3 tahun nggak pulang kan? 5 lah. 5 tahun. 5 tahun nggak sama pulang. tahun ini. 5 tahun nggak pulang. Sekarang udah punya anak. Ini umur berapa bulan nih? Ini umur 4 bulan. 4 bulan, masya Allah. Siapa Iya namanya? enggak? Fata Mubarak Al-Habsyi. Oke. Jadi teman-teman cukup menarik ya di momen kemerdekaan ya sekarang ini tanggal 16 Agustus. Tadi pagi saya udah berkuda di Lembang, mampir ke sini ke Faisal. Yang menarik adalah Faisal ini pernah ilko kalimat di Arroya tentang kemerdekaan ya, dan itu wow banget. Nanti ada kasih linknya di deskripsi. Kemudian yang menarik juga, Faisal ini juga ngajar di 4 tempat. Di mana aja tuh? Di sini satu. Oke, 1. Ngajar apa aja Bu pelajarannya? Ya kalau di sini ya yang berkaitan dengan keagamaan lah. Kayak hadis, kalau dulu ya hadis adab, Bulughul Maram, terus yang paling penting tuh bahasa Arab. Dimanapun anak ada, mata pelajaran lain itu cuma jadi tambahan, yang intinya bahasa Arab. Bayi Naidek di sini? Kalau di sini Durusul Lughah itu, terus sama Al-Arabi Al-Nasyiin sama Bayi Naidek Abi. Oke, di sini. Terus kedua Di Al-Ilham, pesantren inspiratif Al-Ilham. Pesantren inspiratif Al-Ilham. Apa Iya. tuh ngajar apa? Kalau di situ akidah. Oke. Kalau dulu tahfiz, tahsin sama bahasa Arab. Itu dulu. Sekarang Ekspor. pelajaran akidah. Kalau sekarang akidah. Pakai apa akidahnya? Kitabnya belum ditentuin. Soalnya di situ kan tergantung RPP, jadi semuanya kembali kepada guru. Yang penting tidak menyisihi kurikulum. Oke, yang ketiga Yang ketiga pesantren Maki. Maki. Iya, Maki pakai K, pakai Q. Pakai Q. Apa tuh artinya? Ada Maki kepanjangannya? itu sebenarnya singkatan karena dia di bawah yayasan, di bawah naungan yayasan. Nama yayasannya tuh Yayasan Amal Mata Hati. Jadi Maki, Ma'had Amal Mata Hati. Ki yang mana? Kan Ainul Qalbi pakai bahasa Arab. Maki, Ma'had Ainul Qalbi. Oh, gitu. Kalau bahasa Indonesianya Amal Mata Hati. Oke, pelajaran apa? Kalau di situ yang semester ini alhamdulillah Baina Yadaik. Bayi Naidek. Iya, Baina Yadaik jilid 3 sama jilid 4. Oke. Jadi untuk mustawa atas lah, mustawa 2. Yang keempat apa? Yang keempat Arabiah Islamic Learning. Nah ini nih ya. Ini bikin tanya sendiri betul? Iya. Jadi gimana tuh bikin Arabiah gimana ceritanya? Jadi awalnya tuh kita karena memang awal-awal kesini tuh kan ya namanya juga perantau ya, nggak punya keluarga. Jadi ngumpul-ngumpul sama teman sekalian numpang tinggal gitu ya, sama teman-teman yang lagi ngekos. Terus makin lama kita ngumpul-ngumpul tuh kayak hanya menghabisin waktu iya. Jadi kita berencana gimana supaya kumpulan ini bisa menghasilkan sesuatu minimal buat itulah, buat penghasilan makan lah. Oke. Yang kepikir waktu itu tuh paling kita ya sekarang kan kita kan tinggal di komplek yang banyak perumahannya ya. Orang-orang berduit yang malas keluar rumah untuk belajar, ya udah kita datang ke rumah, kita ajarin anak-anaknya. Oke. Tapi di situ tuh masih konsepnya ya konsep-konsep lembaga kursus biasa. Siapa yang pengen bahasa Inggris kita cari siapa yang bisa bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Arab cari siapa yang bisa ngajar bahasa Arab. Terus akhirnya kita cetuskan satu nama, kita kasih nama awalnya tuh Laki. Laki apa tuh? Nah, Laki learning Laki Learning Al-Quran and Arabic Institute. Oke. Laki. Terus karena memang nggak jalan kan ya, nggak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya kita masih dengan orang-orang yang sama biarpun beberapa, karena orang-orangnya tuh kayak Bang Gema ya. Bang Gema karena udah aktif di
di kampusnya. Akhirnya dia balik lagi, nggak tahu di Jogja atau di mana, pokoknya balik lagi ke Jawa. Jadi tinggal beberapa yang tersisa, dan yang tersisa itulah kita kira-kira 4 orang lah yang tersisa. Karena kita jumlahnya 4 orang, ya udah kita setiap satu orang mengeluarkan satu nama, dan nama yang disepakati itu nama yang di urutan keempat. Kalau dalam bahasa Arab kan arba'ah, kalau urutan keempat kan robi'ah. Oke. Dari situlah namanya robi'ah. Jadi ar-Rabi'ah kita mau gimana kursusnya, mau yang umum apa khusus aja? Khusus untuk Al-Qur'an dan ilmu keislaman. Di dalamnya ada bahasa Arab. Ya udah berarti kita tambah ar-Rabi'ah Islamic Learning. Jadilah yang sekarang. Jadi awalnya itu 4 orang. 4 orang. Ada yang menarik teman-teman. Tadi ada kata-kata sempat gak jalan ya. Iya. Nah, itu kita bisa ambil bahwa kalau Anda yang mencari orang hebat itu pasti pernah gagal, pasti itu. Bikin lembaga, coba Anda datengin mudir-mudir yang bangun pesantren, itu gagal dulu, nggak langsung bangun. Ada ide bikin pesantren, bangun, sukses nggak? Harus selalu melalui kegagalan dulu. Nah, daripada kita tidak pernah mencoba, lebih baik gagal setelah mencoba, benar? Iya, benar. Nah, oke. Jadi ngajar 4-4-nya jalan. 4-4-nya jalan. Tuh, ngajar 4-4-nya jalan. Sekarang kuliah juga masih ya. Iya. Di STIP. Jurusan apa? Ilmu Quran tafsir. Ilmu Quran tafsir, ngurus skripsi. Punya anak 1, tapi istri 1 ya. Iya. Istri 1, anak 1. Wow. Masya Allah. Jadi gimana itu ngebagi waktunya? Istri 1, anak 1, kuliah, ngajarin 4-4. Gimana coba ceritain, ada suka dukanya? Ya apa ya, jadi karena memang ngajar itu kayak ngisi waktu ya, jadi hitung-hitung murojaah. Sebenarnya ngajar itu untuk membangun lagi kesadaran untuk murojaah. Jadi kalau nggak ngajar itu, makanya anak kalau ngajarnya sesuatu yang anak udah mungkin, anak berhenti. Kayak tahfiz, makanya sekarang vakum dari dunia pertahfizan, karena ya anak butuh murojaah ilmu yang lain. Iya, kayak tahsin. Alhamdulillah kan di Ar-Royah sempat tuh ada majelis-majelis kayak tahsin, yang tahsin Al-Jazariyah. Itu kan banyak majelis. Anak kan nggak pernah ikut kan ya. Tapi karena anak dituntut untuk ngajar tahsin, akhirnya jadi suka ikut daurah-daurah Al-Jazariyah. Terus jadi di murojaahnya itu sambil ngajar. Akhirnya jadi paham ternyata gini ya yang suka anak dengar ya qulu raji'a fi bin sami. Sekarang paham bahkan ngejelasin orang lain. Iya. Nah, menarik nih. Jadi, iya kawan-kawan bener. Dalam murojaah itu kalau yang Anda lihat yang murojaah itu cuma punya 2 jalan aja. 2 jalan tuh supaya kita bisa murojaah ilmu yang udah kita pelajari. Yang pertama tuh dengan ujian, yang kedua dengan ngajar. Coba kalau banyak kita mungkin semuanya merasakan di pondok dulu atau di kuliahan, kita tuh murojaah saat dekat-dekat ikhtibar. Nah itu, coba kalau nggak ada ikhtibar sama sekali, males atau gimana? Nah kita udah nggak punya ikhtibar, kita nggak punya ujian. Nah dengan mengajar, jadi carilah peluang ngajar itu. Banyak yang ingin belajar. Dengan kita mengajar, itu kita akan terpaksa atau dipaksa untuk murojaah. Bener. Jadi tahdir sebelum mengajar kan kita pasti akan membaca dulu sebelum mengajar minimal gitu kan. Nah oke. Itu sekilas ya. Sekarang kita masuk ke tema kemerdekaan. Karena dulu Faisal ini orator ya, juga jiwa sosialnya tinggi juga ya, sering ngadain baksos ya dulu. Baksos alhamdulillah di Ar-Royah baksos 1, baksos 2. Itu jarang loh di Ar-Royah ada yang pikiran baksos keluar dan jarang ada yang diizinkan. Gimana tuh ceritanya? Kalau baksos itu sebenarnya lebih kepada apa ya? Untuk mengenalkan bahwasanya mahasiswa Ar-Royah tuh prestasinya bukan cuma di akademik doang, tapi di lapangan juga mahasiswa Ar-Royah tuh punya impact, punya feedback lah ke masyarakat khususnya di yang sekitar. Dan itu tuh hasil diskusi anak pribadi dengan beberapa kalangan masyarakat yang di situ. Jadi setiap kali keluar kan suka ngobrol, terus banyak keluhan-keluhan. Nah dari keluhan-keluhan itulah lahir yang disebut dengan baksos.
Dan itu pertama kali di Arroyo ya itu ya. Pertama kali. Jadi ide itu bisa tercetus ya Ikhwan, jadi kita bisa mengambil pelajaran juga nih. Kan biasanya kita tuh hanya menjalankan tradisi nenek moyang. Nah coba cetuskan sesuatu, entah itu di pesantren antum, entah itu di kuliahan antum. Ya mungkin orang-orang tuh ada yang kepikiran tapi belum action karena belum ada tim. Tapi coba kalau antum maju, nah mereka tuh jadi tergerak. Antum yang maju, mereka tergerak. Nah masuk lagi ke tema kemerdekaan nih. Apa yang ingin Anda sampaikan tentang kemerdekaan ini? Keadaan Indonesia, keadaan kopi di mana tuh? Keadaan Indonesia ya paling kalau tentang kemerdekaan apa ya? Kemerdekaan itu. Anda ingat tuh kata-kata Anda tuh yang di Ilka tuh, Indonesia akbarud daulatan bahron walakin dal bahar agharum korom. Nah gimana tuh syarahnya tuh? Ya emang itu kenyataannya, bukan di zaman itu doang, sampai di zaman sekarang kita memang orang yang agraria, tapi justru yang berkecimpung di dunia agraris itu, orang-orang yang agraris itu justru orang-orang paling miskin di Indonesia, orang-orang kalangan bawah lah. Dan yang sangat menyedihkan lagi ketika kita ingin bersuara, maka kita akan semakin tersudutkan karena seolah-olah kita adalah seorang pemberontak. Jadi lebih baik kita ya lebih banyak membangun kesadaran masyarakat, karena toh tidak 100% itu adalah kesalahan pemerintah, karena pemerintah pun bekerja kan apa ya, itu karena pemimpin kita kalau menurut Ali bin Abi Thalib ya, ketika dia ditanya kenapa banyak fitnah di zamanku yang tidak pernah aku lihat di zaman Umar. Nah, dia hanya menjawab karena yang aku pimpin di zamanku dulu, yang dipimpin Umar itu seperti aku, dan yang dipimpin aku sekarang seperti kamu. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tidak 100% salahnya pemerintah, tapi kita juga harus introspeksi diri seberapa besar kesadaran kita gitu. Ada jadi teringat nih sebuah kata-kata. Anda nggak tahu itu perkataan asar dari sahabat atau itu perkataan Rasulullah, bisa dicek nanti. Iya. Kata-katanya kama takunu yuwalla alaikum. Seperti kamu, apa ya itu terjemahnya tuh? Bagaimana keadaan kamu, begitulah keadaan pemimpinmu. Iya. Nah gitu, jadi bener. Kalau Anda sering nyampein ke masyarakatnya gini, ingat kata-kata Syekh Syafi'i itu, kalau kita mencela pemimpin, untung nggak kita? Enggak kan? Iya. Mencela pemimpin. Terus kalau kita mencela pemimpin, berubah nggak pemimpin kita? Enggak juga. Oke, kita balik. Kalau kita mendoakan pemimpin kita, untung nggak kita? Untung, dapat pahala. Terus kalau kita doakan kita, mungkin nggak pemimpin kita berubah? Sangat mungkin. Allah yang berubah. Nah itu ya pemimpin. Oke, itu masalah dari kenegaraan, berarti masalahnya ada di kita sebagai rakyat. Bukan masalahnya di kita sebagai rakyat, tapi masalahnya adalah hubungan kita. Jadi harus berkesinambungan. Jadi kalau dalam teori pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire, untuk membangun kestabilan suatu negara, dua hal harus berjalan berbarengan. Yang pertama adalah kondisi sosial, dan yang kedua adalah pendidikan. Jadi mustahil kita bisa bangkit tanpa ada dasar pendidikan. Dan mustahil pendidikan itu bisa bangkit dari ketidur panjangannya dia tanpa ada perubahan sosial. Jadi memang harus berjalan bareng-bareng. Hubungan antara pendidikan dan juga hubungan sosial. Oke. Contohnya gini, kalau hubungan sosial kita itu dalam teori sosial yang sangat berkembang di zaman sekarang, kita sudah kayak orang-orang yang berpaham strukturalisme. Strukturalisme itu kan segala sesuatu sudah distruktur, sudah diatur. Ente sekolah SD, SMP, SMA, nanti kuliah ambil jurusan ini, kerjanya akan ini. Jadi impact akhir dari dia sekolah itu adalah untuk menjadi pegawai. Betul. Untuk menjadi pekerja. Dan sebenarnya bukan itu tujuan. Makanya kalau kita baca dalam psikologi sukses yang sempat dikaji sama anak-anak Hima Persis Kabupaten Bandung, itu disebutkan ada dua term. Term yang pertama adalah kita belajar
belajar berprestasi, dan yang kedua adalah prestasi belajar. Jadi antara belajar prestasi dan prestasi belajar. Prestasi belajar itu dia hanya mencakup angka-angka kayak nilai. Kalau IPK mungkin IPK 4,0. Tapi kalau belajar prestasi, kita adalah yang kita utamakan adalah skill dan juga kemampuan. Karena semakin tinggi nilai jual kita, semakin tinggi potensi kita, semakin bagus skill kita, maka kita akan semakin bernilai di hadapan masyarakat. Dan itu yang salah dari sosial. Jadi seolah-olah kita kalau cuman kayak gini kan ya, ngevlog, terus mondar-mandir ke sana ke sini, itu tuh ngapain sih? Sekolah di Arroya belajar bahasa Arab. Nah, ate cici mau di pesantren ya, atau ngisi taklim ya, ceramah ya. Gitu kan ya, atau jadi dosen jadi naon gitu. Jadi dalam masyarakat, dalam struktur sosial itu sudah terbangun. Sedangkan tujuan pendidikan yang sebenarnya itu bukan itu. Kan dalam cita-cita konstitusi pendidikan itulah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi ada moral, ada beban moral di situ sebenarnya. Kita menjadi seorang akademisi itu, kita kuliah, kita sekolah, hakikatnya kita memiliki beban moral. Tapi beban moral itu yang seolah-olah hilang dari kita. Makanya anak yang sekolah pun sama halnya dengan anak-anak yang di pasaran, bisa berantem hanya karena masalah sepele. Artinya pendidikan kita memang gagal gitu. Iya. Benar. Dan kita harus akui itu ya. Harus kita akui. Pendidikan kita gagal karena struktur sosial kita yang salah. Makanya dia harus kalau pakai teorinya Paulo Freire, kita harus berjalan berbarengan antara sosial dan pendidikan. Dengan seperti itulah kita akan mendapatkan kebebasan atau kebebasan apa ya? Kalau yang digaung-gaungkan oleh Nadiem Makarim, merdeka belajar. Dengan gitu kita akan merdeka dalam hal pendidikan. Karena sosial kita tidak menuntut kita untuk menjadi sesuatu, dan kita akan fokus pada diri kita sendiri tanpa memikirkan apa yang dikatakan orang. Itu S1 tapi kok cuma ngevlog kerjaannya. Itu kan jadi beban moral juga untuk para, akhirnya dia mau nggak mau harus ngelamar kerja. Ketika dia ngelamar kerja, waktunya habis untuk produktif, habis untuk mengasah diri, dihabiskan untuk mengabdi kepada orang lain, memperkaya diri orang lain. Nah, iya. Merdekanya hilang. Ada jadi ingat film Three Idiots. Ada pernah nonton belum? Belum. Oh, itu film India tuh kan lumayan agak inspiratif gitu. Jadi di situ menceritakan bahwa ya sangat salah kita belajar hanya untuk menang, hanya untuk nilai. Iya. Bukan untuk skill. Jadi ingat itu tuh kata-kata saya Abu Aiman. Jadi gini nih. Gimana tuh? Anda ikut webinar terakhirnya nih. Saya Abu Aiman tuh kayak melakukan survei gitu. Katanya Anda katanya Anda melihat setiap alumni katanya. Setiap alumni katanya yang keluar dari Arroya, tujuan pertama atau pelajaran pertama yang diajarkan, kitab pertama yang diambil adalah kitab bahasa Arab Arabia Bainaik. Iya bener kan? Kita rasakan loh itu. Semua anak Arroya, mau itu lulusan S1-nya atau lulusan Ma'hadnya, pertama yang diambil, dia ngajar itu Bainaik. Kata siapa ya? Kenapa bisa gitu? Apa rahasianya katanya coba? Karena katanya saat antum belajar di semester awal, itu antum tuh belajar dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Antum gak berpikir nilai. Yang penting antum mau bisa bahasa Arab, itu aja pikiran antum. Makanya antum masuk Arroya mau belajar bahasa Arab, antum saat diberi pelajaran bahasa Arab itu antum bersungguh-sungguh dan antum gak mikir nilai itu. Ya kecuali sebagian orang gitu ya. Nah itu antum ikhlas banget mempelajari bahasa Arab. Tapi saat di semester selanjutnya antum belajar fikih, faraid, mustalah hadis, tafsir, antum gak belajar sungguh-sungguh, tapi antum belajar untuk menang aja. Iya. Untuk jadi tadus tanjah gitu bahasanya kan. Nah gitu katanya. Jadi makanya antum saat keluar jarang ada yang ngajar tafsir atau jarang ada yang ngajar faraid, mustalah hadis dan lain sebagainya. Nah itu yang Anda dapat dari siapa? Bisa dimuhasabah itu masing-masing ya. Kita muhasabah masing-masing. Dan alhamdulillah anak ya 3 tahun ngajar bahasa Arab di sana sini. Alhamdulillah baru sekarang
dikasih ulum syariah di pesantren Mafaza Garut, mustalah hadis, tafsir, fikih dan fikih dakwah. Alhamdulillah baru dikasih pelajaran saya sekarang, jadi bisa di murojaah. Nah gitu. Oke, kita sampai di penghujung. Udah berapa menit nih? Wah, pas lah kita closing. Closingnya Ayo, ya, Mus. closing statement antum. Mau apa kek? Ini untuk pendidikan untuk kawan-kawan mahasiswa, untuk siapa ini? untuk semua yang masih menyandang status sebagai akademisi, baik dia di sekolah maupun di bangku kuliah, utamakanlah skill, karena hanya dengan skill itu kamu akan tetap ternilai walaupun kamu tidak berada di tempat yang tepat atau yang kamu inginkan. Kamu akan tetap menjadi emas dimanapun kamu berada ketika kamu menjadikan dirimu adalah emas, karena emas dimanapun dia berada pasti tetap akan berharga. Beda dengan orang yang hanya mengandalkan secercak tanda tangan yang ada di atas kertas berisi angka-angka. Dia hanya akan dihargai ketika orang itu menghargai angka-angkanya. Ketika dia berada di tempat yang tidak menghargai angka, maka dia tidak akan menjadi apa-apa kecuali kertas dan sampah. Masya Allah. Itulah kawan-kawan inspirasi hari ini. Pas lah, harus merdeka belajar ya. Alhamdulillah dia terbaik. Siapa namanya itu? Fata Mubarak. Ya, itulah bincang-bincang kami dengan Bang Faisal dan Fata Mubarak. Terima kasih. Jangan lupa share kalau antum kira ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.